Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Honda Beat ya, datang. Jadi ini kita cek aja, periksa masalahnya. Kesininya dia motor hidup sih, tapi dia ininya mengatakan katanya kilometernya nggak jalan. Tuh, ini kita kontak on, nggak jalan ya. Tapi kadang-kadang dia ada klop nyala sendiri dia kalau lagi ini. Tapi begitu diselah, motornya hidup terus. Tuh. Motornya hidup, setelah motornya hidup ya, tetapi di kilometernya juga nggak jalan. Kita goyang-goyang sedikit, seperti nggak ada pengaruh dari kunci kontak, tapi motornya hidup, kilometernya nggak jalan. Jadi ini kita periksa dulu aja apa masalahnya ya. Kita mau buka ke box springnya dulu, kita cek voltase, terutama pengisian dan voltase akinya. Kita bongkar dulu. Kita lanjutkan dengan kondisi seperti itu ya. Motor Beat ini masih bisa hidup begitu disela. Kita tidak perlu memeriksa di businya. Kita buka box akinya aja dulu. Kita buka box akinya. Biasa ini motor Beat ini adanya di sekitar kaki ya, pijakan kaki. Nah. Oh, ini dua bautnya ini udah nggak ada bautnya. Kita congkat aja. Oke. Wow. Ini mulai kabelnya agak banyak cukup perubahan juga ya. Di sini terlihat ada seperti kabel tambahan nih. Ini di sikring 10 sini ada kabel tambahan juga. Kita perlu cek dulu, kita perlu tahu dulu. Biasanya ini pembacanya di apa nih? Sikring 10 ampere nih. Duh, agak blur. 10 ampere pada bagian injektor dan full pump di sini nih. Injektor dan full pump. Jadi ini kabel tambahan, kita masih belum tahu ini tambahan ke arahnya kemana ini. Tapi kita periksa dulu, kita cek voltase akinya. Tapi yang jadi heran, walaupun akinya ngedrop, kalau motornya nyala biasanya kilometer tuh masih bisa hidup ya, tapi ini nggak hidup sama sekali. Tapi kita cek voltasenya aja dulu. Kita pakai S-Pen digitalnya. Kita cek sama apinya. 13 ya, padahal di sini kelihatan nggak? 13, 12. Apinya ini kelihatannya bagus deh. Apinya bagus. Di sini dia agak kendor, tapi seharusnya nggak begitu berpengaruh juga. Masih agak kencang, cuma kendor sedikit. Oke, di sini 12. Kita lanjut ke main switch. Ya, kita sikring utama. Ini posisi kontaknya masih off. Kita cek pada bagian ini mana yang hidup dan mana yang mati ya. Kita cek sikring utamanya, dia hidup yang 25 ampere. Hidup juga. Dan lanjut sikring HL. Bagus juga ya. Ini arus standby-nya ya. Jadi saat kondisi kunci kontak on itu masih off, ketiga sikring ini dia bakalan langsung hidup karena di sini harus standby. Kita coba kunci kontak N, seharusnya seluruh sikring itu hidup semua. Kita cek, kita kontak on. Ini motor kita kunci kontak on. Terus kita cek bagian sini dia ada nyala nggak? Oh, terhubung ya. Sini dia terhubung. Nah, bagian saat ini headlight, tapi nggak mati ya. Dan bagian sini dia nyala satu, teman-teman. Tuh, di sini menyala pada bagian tail meter turn horn ya, klakson juga. Tapi di sisi satunya dia nggak ada tanda-tanda hidup.
kita lihat dari relay dan ininya dulu, tapi kita cek sikringnya dulu dia putus atau enggak. Kita coba cek aja sikringnya, bisa kelihatan dari kasat mata biasanya putus atau enggaknya. Di sini kelihatan putus ya teman-teman sikringnya. Dan ini waduh, dan ini sikringnya udah coba di jumper dan lihat lilitannya banyak nih. Aduh, di jumper begitu sikring putus di jumper mudah-mudahan lilitannya ini dia masih nilainya itu ampernya itu masih di bawah sih. Begitu ada arus yang berlebih apa dia nggak berlebihan ini ya. Ini udah lilitan tapi kelihatan lilitannya ini belum putus. Mudah-mudahan ini kunci kontak di sini dia terhubung tadi, di sini ada nyala tapi dibuat jalur sininya dia nggak bisa melanjutkan. Kita cek sikring sininya dulu, udah dililit ya sikringnya. Terus di sini udah coba lilitan juga ini teman-teman. Waduh, kenapa nggak ganti sikring aja ya, pakai sikring yang ini ya, supaya nilainya itu sesuai dengan angkanya itu. Mudah-mudahan bukan permasalahan dari sini ya. Di sini terlihat terhubung ya, pada bagian kirinya sini juga terhubung, posisi kunci kontak on. Tapi buat yang ke arah sini dia tidak bisa melanjutkan nih teman-teman. Jadi sisi sikring ini lihat lilitannya ini masih ada, belum bisa dilanjutin. Kita coba pakai sikring lain dulu yang belum putus. Kalau langsung putus bisa jadi ada masalah ya. Kita kunci kontak off lagi, kita offkan dulu. Kita coba pasang langsung yang bernilai 10 ampere ya, menggunakan sikring yang sama 10 ampere di sini. Pasang. Lalu kita kunci kontak on. Jika terjadi langsung putus dia short, atau jika tidak terhubung berarti lanjutkan masalah ya, karena ini sudah coba dihubung-hubungkan seperti di jumper langsung kayak gini nih, dililit kabel. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Kita kunci kontak on, sepertinya nggak ada masalah. Dan di sini sudah menyala tuh, sikring sudah menyala ya. Tadi itu sikring itu di sininya nyala tapi di sininya nggak terhubung ya langsung ya. Coba kita perhatikan kilometernya lagi, putus atau enggak. Coba nih lihat nih. Coba kita perhatikan di sini. Ini sikringnya sudah kita ganti ya, pakai yang nggak pakai lilitan kabel, dan terlihat itu langsung menyala ya. Tadinya mati dan menyala. Mudah-mudahan ini permasalahannya hanya dari sikring ya teman-teman. Tapi ini harus diuji dulu nih, dibawa jalannya, dibawa apanya, karena kita nggak tahu ya posisi ini kabel ini menyala. Ini pada posisi kunci kontak kondisinya on. Ini nanti dibawa jalan dulu. Jika tidak ada masalah, jika tidak putus lagi, berarti seharusnya langsung pulih nih. Tapi ini agak kenceng. Ini langsung pulih. Kita off-kan lagi. Coba kita starter ya teman-teman. Kita starter. Nyala tuh ya. Oke, menyala. Kita coba gas. Ini kita sikringnya kita diinikan dulu. Jadi si sikring itu nggak terhubung langsung dan untungnya nggak terhubung langsung ya, karena takut lilitannya itu berlebihan malah bikin bermasalah pada sistem injeksinya. Dan ini coba digas. Ini gasnya agak susah berbalik nih, nanti kita diberesin. Tapi ini udah menyala ya, nggak kayak tadi itu mati. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi nih teman-teman. Nanti kita beresin masalah ininya. Jadi permasalahan tadi itu dari sikring yang nggak terhubung ya. Bisa karena sikring berawal dari sikringnya putus. Kita nggak tahu putus sikring awalnya kenapa, tapi itu sudah dililit dan lilitannya nggak terhubung. Dan kebetulan untung lilitannya itu nggak kelebihan ya, jadi nggak bikin bermasalah di error yang lain. Tapi kita tunggu nanti yang lain. Motornya motor beat laba-laba nih. Dan ini kita lihat kok
asnya kayak panjang banget sih. Oh, ikut berputar sini. Kok lilitannya ikut berputar ya? Pasti apa ini? Biasa kok lilitannya ikut berputar tuh. Seharusnya ini plastik ini nempel ke tutup. Ini plastik penutup ini. Tapi dia udah lepas, terlilit. Mudah-mudahan ini motornya udah hidup ya. Jadi tadi itu permasalahannya dari sikringnya nih. Mudah-mudahan nggak ada gangguan yang lain. Kita coba klakson. Tapi ntar kita cek seharusnya ini nggak ada masalah lagi ya teman-teman, di ininya udah nggak. Jadi bukan masalah dari kunci kontak juga ya, karena ini. Jadi buat teman-teman, saran saya ya, ketika motor kalian ini motor injeksi, karena motor injeksi ini sistem kelistrikannya itu makin sensitif deh dibandingkan motor-motor dulu, motor-motor karbu. Walaupun sama ya, ketika terjadi masalah kelistrikan itu sama sensitifnya, tapi motor injeksi itu lebih sensitif lagi, perhitungannya itu lebih harus. Buat teman-teman yang sikringnya itu putus, kecuali putusnya di jalan dalam keadaan jauh dan nggak punya cadangannya ya di sininya, sebaiknya kalau putus itu jangan coba-coba dililit sama kabel ya, dan lilitannya itu sampai serabutnya banyak ya. Ketika lilitannya 1, 2 mungkin masih aman ya, tapi ketika dicolok putus itu jangan ditambahkan lilitannya terus, karena bisa jadi itu terjadi permasalahan pada kelistrikannya, mulai ada permasalahan. Itu jangan ditambahkan lilitan kabelnya lebih banyak ya, karena bisa mengakibatkan malah total keseluruhan kelistrikannya malah terganggu, lebih parah lagi kondisinya jika terjadi dicolok itu begitu putus lagi. Bisa bermasalah lagi. Jadi buat sikringnya yang putus teman-teman, sebaiknya pakai sikring yang baru dan coba dengan jumlah ampere yang sama ya, dengan nilai ampernya yang sama. Di sini 10 ampere, naik sedikit nggak apa-apa ya buat inian. Jika nggak ada, kalau ada ya harus sesuai dengan ukuran standar pabrik yang disarankan yang kayak gini ya, ada 10, 25 dan 5 ampere backup ya. Tapi di sini dia naik 10, dan ini mudah-mudahan masih aman ketika terjadi gangguan kelistrikan ini, masih bisa memutuskan ya, karena perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi jika kalian menambahkan kabel serabutnya ketika sikringnya putus, menambahkan kabel serabut untuk menghubungkannya sampai banyak, itu bisa berdampak mengkhawatirkan ya, karena nilai ampernya bisa jadi malah kelebihan. Dan ketika dicolokkan itu nggak putus, maka kelistrikan yang lain yang putus, bisa jadi kabel atau bahkan alat elektroniknya yang putusnya. Jadi ketika dicolok itu langsung putus lagi. Ketika ini kan dicolok ya, udah sikring baru, begitu dikontak on langsung putus lagi. Itu harus dicari, dibuka kabelnya, atau ada komponen yang sudah ngesort ya di dalam komponen elektroniknya itu. Jadi jangan ditambahkan ininya malah ngesort lagi. Oke, itu saja pesan dari saya ya. Jadi mungkin ini permasalahannya itu dilihat dari akinya. Ini kayaknya habis pasang aki baru deh, aki baru, dan pasang bautnya itu nggak begitu kenceng ya tadi saya lihat itu, atau entah gerobakan apa. Ini udah saya kencangkan lagi, mudah-mudahan nggak ada masalah yang lain. Dan mudah-mudahan kalau sikringnya tetap mudah putus, berarti harus dicari buka-buka cover. Tapi selama dicoloknya belum putus, kita abaikan dulu, karena kita juga kan yang punya motor, dan sayangnya dikejar waktu sama yang punya motor. Biasanya yang punya motor kan pengennya
buru-buru jadi ada seperti nggak ada masalah, padahal motor bisa jadi terjadi permasalahan di kedalaman. Oke, karena masih hidup dan begitu dicolok sikring baru nggak langsung hidup dan nggak ada terjadi kendala, dicoba-coba dibawa lari, ini kita langsung pasang, selesaikan. Ini udah kelar kok. Jadi seperti itu ya permasalahannya ya, masalah sikring. Kelihatannya sepele tapi ini nggak mudah ya teman-teman, karena ini harus kita uji dan ini lagi. Coba. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor Honda Beat.